Para jamaah melanjut beberapa masalah menyangkut Jumatan. Ada beberapa khatib yang kadang lupa rukunnya Jum'ah, rukunnya khutbah. Rukun khutbah yang rawan ketinggalan itu membaca sholawat, yang benar-benar membaca sholawat. Ada kalanya orang bersolawat itu dalam rangka jawab ketika nama Nabi disebut, itu belum sah menjadi rukunnya khutbah. Jadi harus memang baca sholawat. Contoh beberapa khotib yang masih kurang rukunnya: Alhamdulillahirabbil alamin bla 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 bla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu itu kan sholawat, tapi itu dibaca dalam rangka jawab ketika nama Nabi disebut tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu belum bisa jadi rukunnya khutbah. Paham nggih? Nah, beberapa khotib ngoten mawon. Terus sholawat rukunnya khutbah itu benar-benar menyebut nama Nabi. Kalau tadi kan hanya pakai dhamir sallallahu alaihi gitu dok. Nah, yang jadi rukunnya khutbah itu harus menyebut nama Nabi, misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Lah, harus begitu ya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, harus menyebut nama. Yang tadi apa tadi? Sallallahu alaihi. Ya, siapa-siapa yang krungu jenenge Nabi ya mesti sallallahu alaihi wasallam, kan mesti ngono. Paham nggih? Jenengan yang jadi khotib atau mungkin jenengan dengan khotib yang belum memenuhi syarat, maka karena khutbahnya enggak memenuhi syarat, idealnya lek jenengan wani nggih usul ngapunten khutbah dibaleni. Tapi yo arang-arang wong wani ya. Sungkan. Terus pundi ada dua pilihan. Pilihan pertama, wis aku tak melok madhab Hambali. Yang madhab Hambali itu sholawat dalam khutbah itu tanpa menyebut nama, kayak tadi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sah menjadi rukunnya khutbah. Ya. Tapi krono kita dari dulu memang bermadhab Syafi'i, maka mboten-napa jenengan lek wani usul khutbah kon baleni. Lek mboten wani, mungkin setelah Jumatan di situ atau di rumah jenengan baleni salat duhur karena Jumatannya belum memenuhi syarat. Paham nggih? Tapi bagi jenengan yang jadi khotib, hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdiyu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Harus begitu. Pokoknya pun nama. Boleh juga wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, boleh. Boleh juga sallallahu ala sayyidina Muhammadin, boleh. Yang penting sebut nama, bukan hanya dhamir. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitak wallah ittaqullah. Nah, baru setelah itu monggo isinya khutbah nopo para jamaah bla 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 bla. Terus kalau di tengah-tengah khutbah sudah membaca ayat, maka mengakhiri khutbah tidak harus membaca ayat. Tapi kalau di tengah-tengah khutbah sama sekali belum baca ayat, akhiri khutbah pertama dengan baca ayat. Biasanya membaca wal asri. Kalau
enggak membaca ayat di tengah khutbah atau saat mengakhiri khutbah pertama, maka khutbah itu belum sah. Paham? Lalu khutbah kedua, beberapa masjid non-NU seringkali khutbah kedua itu isinya merangkum khutbah yang pertama, dibaleni maneh dirangkum. Monggo itu boleh, tapi jangan lupa wasiat takwa itu rukun khutbah pertama, juga rukun khutbah yang kedua. Baleni maneh ittaqullah, dibaleni maneh. Nah, beberapa khotib khutbah kedua tidak pakai ittaqullah. Amma ba'du, saudara-saudara, ngono maneh. Jadi monggo saudara-saudara, tapi harus ada ibadallah ittaqullah atau usikum nafsi bitaqwallah. Wis mari ngono lek pengen ngrangkum khutbah pertama monggo. Kalau di NU wasiat takwa diulangi lagi, lalu sholawat lagi, kemudian Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Khutbah kedua sekali lagi, khutbah pertama harus wasiat takwa, khutbah kedua harus wasiat takwa. Khutbah pertama harus tahmid, khutbah kedua harus tahmid. Khutbah kedua harus sholawat yang sebut nama. Khutbah pertama sebut sholawat, khutbah kedua juga pakai sholawat sebut nama. Bedanya, kalau khutbah pertama dilengkapi dengan ayat, khutbah pertama khutbah kedua enggak harus ayat, tapi harus membaca doa yang itu untuk kemaslahatan umat Islam. Biasanya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baru ditambahi doa-doa yang lain, itu baru sah. Mohon dititeni, zaman mungkin enggak jadi khotib, tapi zaman jadi makmum harus tahu khotib memang sah taura, untuk memastikan Jumat tamu sah atau tidak. Paham nggih?